Ibu Elsa, ada seorang wanita menikah di KUA dan sudah didaftarkan resmi pernikahannya. Tapi setelah 3 bulan baru ketahuan bahwa suaminya itu seorang wanita. Oh iya. Iya. Pernah dengar saya. Nah itu, apakah dia bisa, apa yang harus dilakukannya? Apa status hukumnya? Apakah dia bisa menuntut kerugian? Atau apa yang Ibu bisa sampaikan tentang kasus ini? Kasus ini kan kita bisa secara hukum batal demi hukum. Batal. Karena kan namanya perkawinan harus ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki. Nah, kalau ternyata dia perempuan, itu jelas masuk ke penipuan. Kita bisa tuntut secara pidana. Oh, pidana. Itu merugikan berarti? Ya, merugikan, pertama merugikan nama baik, ya, memalukan. Gimana dia semua orang bisa jadi ketawa. Kok jatuh cinta sama perempuan juga. Ya. Lalu biaya perkawinan dan segalanya. Mungkin dia juga ngilik-ngilik ngambil duitnya si pengantin perempuan ini. Dan itu benar-benar harus itu setahu saya waktu itu dituntut secara hukum pidana. Penipuan itu jelas. Penipuan. Apa hukumannya bagi wanita yang memalsukan identitasnya jadi laki-laki? Ya itu kan namanya penipuan ya, ancaman hukumannya ya 4 tahun ya. 4 tahun. Tergantung nanti tambahan pasal yang lain. Ganti rugi finansialnya? Ganti rugi bisa kita gugat secara perdata. Jadi kalau pidana tuh hukuman perbuatannya, kalau perdata itu juga kerugiannya. Super sekali. Tapi apakah kasus seperti ini pernah terjadi di dalam pengalaman Ibu? Saya walaupun tidak menangani kasus, saya baca beberapa kasus ada. Dan itu dihukum memang. Memang dihukum? Dihukum dan otomatis perkawinannya batal. Jadi bukan menjadi janda dia, enggak. Statusnya tetap gadis. Nah, nasihatnya bagaimana Ibu supaya seorang wanita tidak sampai salah menikah seperti ini? Iya, itu harus dilihat ya. Pertama, kita harus kenal dengan keluarganya. Benar nggak dia laki-laki? Terus kemudian identitas dari dia lahir, akte kelahirannya dia laki atau perempuan. Kemudian dari fisiknya dan semuanya, KTP, dan itu kan menunjukkan riwayat hidupnya. Apakah dia statusnya itu benar tidak berubah. Nah, tapi jangan juga kita keliru karena ada suatu yang spesifik ya, dari perempuan menjadi laki ada. Tapi bukan karena operasi ya, tapi memang ada perubahan alamiah. Begitu juga ada yang laki-laki menjadi perempuan. Juga secara alamiah? Secara alamiah. Saya nggak bicara transgender. Bukan. Transgender itu memang dibuat. Dari laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki, itu dibuat dengan operasi-operasi atas keinginan orang itu. Tapi kalau ini bukan atas keinginan orang itu, automatically dia dari anugerah dia berubah. Itu beda. Jadi saya perlu jelasin supaya ternyata memang ada perubahan itu. Super sekali. Jadi nasihat dari Ibu Elsa ini betul-betul beragam dan luas. Jadi bukan hanya soal tertipunya seorang wanita oleh wanita yang menyamar laki-laki, tapi memang ada hal-hal yang harus disikapi dengan bijak, ya, dengan elegan dalam hal ini. Ibu Elsa, kebijakan Ibu betul-betul memanjakan kami semua. Untuk pertanyaan yang sederhana, Ibu Elsa memberikan kita pengetahuan, pengertian yang lebih luas. Super sekali.